Halo, ini masuk akal. Saya Aryo Bimo. Hari ini kita bicara matematika. Bukan matematika yang rumit, bukan kalkulus, bukan statistik tingkat tinggi. Cukup pembagian sederhana. Kadang-kadang untuk menjawab hinaan, kita tidak perlu marah. Kita cukup ambil kalkulator, karena selama ini Pak Jokowi sering dihina dengan macam-macam sebutan. Dibilang pelanga-pelongo, dibilang tidak bisa kerja, dibilang penuh pencitraan, masuk gorong-gorong, cuma belusukan, dan tidak meninggalkan apa-apa. Baik, mari kita uji dengan angka. Pak Jokowi menjabat presiden dari 20 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2024. Itu kira-kira 3.653 hari kalender. Kalau dihitung minggu, sekitar 522 minggu. Kalau kita pakai hari kerja, Senin sampai Jumat, kira-kira 2.610 hari kerja. Sekarang kita lihat mobilitasnya. Berdasarkan kompilasi terbuka, kunjungan kerja Presiden Jokowi selama 2014 sampai 2024 ada sekitar 2.048 titik kunjungan atau lokasi agenda. Ini bukan angka sempurna, ini bukan data resmi tunggal yang menghitung setiap detik kegiatan Presiden. Tapi angka ini cukup untuk memberikan gambaran skala. Mari kita bagi 2.048 titik kunjungan dalam 522 minggu. Artinya apa? Rata-rata hampir 4 titik kunjungan setiap minggu. Kalau kita bagi hari kerja Senin sampai Jumat, hasilnya sekitar 0,78 titik kunjungan per hari kerja. Artinya selama 10 tahun ritmenya kira-kira 1 titik kunjungan setiap 1,3 hari kerja. Dan ini baru kunjungan, belum rapat kabinet, sidang terbatas, menerima tamu negara, kunjungan luar negeri, membaca laporan, mengambil keputusan, belum merespon kritik, belum lagi ngurusin politik, belum lagi menghadapi fitnah. Jadi kalau ada yang bilang Jokowi tidak kerja, pertanyaan saya sederhana, kalkulator dipakai atau enggak? Sekarang kita masuk ke hasil. Dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2024, Presiden Jokowi menyebut selama 10 tahun pemerintahannya telah dibangun 366.000 kilometer jalan desa. Angka ini besar sekali. Kalau dibagi 10 tahun, rata-ratanya 36.600 kilometer jalan desa per tahun. Kalau dibagi minggu, sekitar 701 kilometer per minggu. Kalau dibagi hari kerja, sekitar 140 kilometer jalan desa per hari kerja. Sekali lagi, ini bukan berarti setiap hari Jokowi sendiri yang memegang cangkul kemudian membangun jalan. Bukan itu maksudnya. Ini adalah cara membaca produktivitas pemerintahan. Ini capaian negara di bawah kepemimpinan presiden. Lalu ada 1,9 juta meter jembatan desa. Itu sama dengan 1.900 km jembatan desa. Kalau dibagi 10 tahun, rata-rata 190.000 meter per tahun. Kalau dibagi minggu, sekitar 3.640 meter jembatan desa per minggu. Ada juga 2.700 km jalan tol baru. Kalau dibagi 10 tahun, sekitar 270 km jalan tol baru per tahun. Kalau dibagi minggu, sekitar 5 km jalan tol baru per minggu. Lalu ada 6.000 km jalan nasional. Ada 50 pelabuhan dan bandara baru. Ada 43 bendungan. Ada sekitar 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Sekarang mari kita berhenti sebentar. Orang boleh tidak suka Jokowi. Itu hak politik. Orang boleh mengkritik proyek infrastrukturnya. Itu sah. Orang boleh bertanya soal pembiayaan, prioritas, dampak lingkungan, kualitas pembangunan, atau pemerataan manfaat. Itu semua kritik yang valid. Tapi kalau semua angka itu disapu begitu saja dengan kalimat Jokowi tidak kerja, maka itu bukan kritik, itu malas berpikir. Kritik itu memeriksa data, hinaan itu menolak data. Kritik itu bertanya, apakah jalan tol ini efektif? Apakah irigasi ini tepat sasaran? Apakah bendungan ini bermanfaat untuk petani? Apakah konektivitas benar-benar menurunkan biaya logistik? Tapi hinaan akan berkata, pokoknya jelek, pokoknya perusak negara. Nah, disitulah bedanya orang yang berpikir dengan orang yang hanya membenci. Sekarang kita lihat sisi sosialnya. Selama 10 tahun,
Anggaran Kartu Indonesia Sehat disebut mencapai 361 triliun. Itu untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 90 juta peserta JKN per tahun. Kartu Indonesia Pintar mencapai 113 triliun. Itu untuk lebih dari 20 juta siswa per tahun. Program Keluarga Harapan mencapai 225 triliun. Itu sekitar 10 juta keluarga per tahun. Program prakerja mencapai 60,3 triliun, itu menjangkau 18,8 juta pekerja. Lagi-lagi boleh dikritik, apakah semua tepat sasaran, ada kebocorankah, ada penerima yang tidak berhak, silakan. Itu wilayah evaluasi kebijakan. Tapi jangan pura-pura negara tidak bekerja. Bahkan penilaian seperti ini bukan hanya datang dari pendukung Jokowi di dalam negeri. Pada 6 Oktober 2021, Kishore Mahbubani, diplomat senior Singapura dan pemikir kebijakan publik yang dikenal luas di dunia, menulis esai berjudul The Genius of Jokowi. Intinya, Mahbubani melihat Jokowi bukan sekedar pemimpin yang memerintah secara kompeten. Ia menilai Jokowi membangun standar baru dalam tata kelola pemerintahan, mampu menjembatani perpecahan politik dan tetap menempatkan rakyat kecil sebagai fokus utama kebijakan. Kita boleh setuju atau tidak setuju dengan penilaian tersebut. Tapi menariknya, penilaian kualitatif itu bertemu dengan angka-angka yang sedang kita baca hari ini. Sebab angka-angka itu menunjukkan sesuatu. Pemerintahan Jokowi bukan hanya membangun beton, ia juga membangun akses jalan, akses sekolah, akses layanan kesehatan, akses pekerjaan, akses pasar, dan akses warga desa untuk merasakan bahwa negara tidak berada di Jakarta saja. Itu yang sering tidak dipahami oleh para penghina Jokowi. Bagi sebagian elit, belusukan dianggap pencitraan. Tapi bagi warga desanya yang baru pertama kali didatangi oleh presiden, itu bukan pencitraan, itu pengakuan. Bagi orang yang setiap hari melewati jalan rusak, jalan desa bukan angka dalam pidato. Itu waktu tempuh yang berkurang. Itu ongkos angkut yang turun. Itu anak sekolah yang tidak lagi berjalan di lumpur. Itu hasil panen yang lebih cepat sampai pasar. Bagi petani, irigasi bukan statistik, itu air. Dan air berarti tanam. Tanam berarti panen. Panen berarti hidup. Bagi warga di desa terpencil, bandara dan pelabuhan bukan proyek mercusuar. Itu konektivitas. Itu harga barang. Itu akses rumah sakit. Dan kesempatan ekonomi. Karena itu, matematika pembangunan tidak boleh hanya dibaca dari Jakarta. Harus dibaca dari pinggiran. Apakah semuanya sempurna? Tidak. Apakah semua proyek bebas masalah? Tidak. Apakah semua kebijakan Jokowi harus dibela tanpa kritik? Juga tidak. Saya tidak sedang mengatakan bahwa Jokowi manusia sempurna. Tidak ada presiden yang sempurna. Tidak ada pemerintahan yang bebas cacat. Tapi saya ingin mengatakan satu hal. Kalau kita mau adil, jangan menghina orang yang bekerja keras. Hanya karena kita tidak suka secara politik. Kita boleh berbeda pilihan. Kita boleh berbeda partai. Kita boleh berbeda sikap terhadap kebijakan tertentu. Tapi akal sehat tetap harus dipakai. Dan akal sehat itu sederhana. Lihat data, lihat skala, lihat hasil, lalu kritik dengan proporsional. Jokowi bisa dikritik, tetapi mengatakan Jokowi tidak bekerja adalah pernyataan yang bertengkar dengan matematika. Selama 10 tahun ada ribuan titik kunjungan. Hampir 4 titik kunjungan setiap minggu. Ada ratusan ribu kilometer jalan desa. Ada jutaan meter jembatan desa, ada ribuan kilometer jalan tol dan jalan nasional. Ada puluhan bendungan, bandara, pelabuhan, dan ratusan triliun rupiah program sosial. Maka kalau setelah semua itu masih ada yang berkata Jokowi tidak kerja, mungkin masalahnya bukan pada Jokowi. Mungkin masalahnya pada kalkulator yang tidak pernah dinyalakan. Atau pada kebencian yang sudah terlalu lama dibiarkan mengalahkan akal sehat. Kritiklah Jokowi, silakan, tapi hinaan bukan kritik. Kebencian bukan analisis dan omongan besar tanpa data bukan keberanian. Itu hanya kebisingan. Matematika tidak memilih partai. Matematika tidak ikut relawan. Matematika tidak peduli suka atau tidak suka. Matematika hanya bertanya, angkanya berapa? Dan ketika angkanya kita buka, satu hal yang menjadi jelas. Sejarah 10 tahun pemerintahan Jokowi tidak bisa dihapus hanya dengan hinaan. Tetap jernih, tetap masuk akal.